Kita kalau pengen tahu nih, sebenarnya harta saya ini berkah nggak ya? Lihat ini Pak. Tadinya cuma ngontrak di ukuran 3 kali 7. 3 kali 7. Lagi ngontrak, itu orang rajinnya minta ampun, masya Allah, alhamdulillah tuh, ya. Yang namanya sholat berjamaah nggak pernah tinggal. Lagi ngontrak. Waktu berjalan, hari berganti, musim berubah. Yang tadinya itu orang yang ngontrak 3 kali 7, karena memang pekerjaan tambah enak, income tambah bagus, walhasil bisa datu beli rumah di perumahan Puri Sentosa. Begitu beli rumah di perumahan Sentosa, tadinya masih 5 waktu tuh, ya, ke Musholla Miftahul Jannah. Begitu beli rumah, tinggal 3 waktu lagi. Orang yang model begini, mohon maaf sekali lagi, kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, berarti itu orang hidupnya ditarik pelan-pelan keberkahan. Ini hati-hati. Jadi ukurannya bukan pada nominal kuantitas, tapi kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawma liqa'a rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, jemaah subuh Miftahul Jannah yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, karena memang kita kesini ketemunya sekali sebulan, jadi kalau membahas runut dalam sebuah kitab itu mungkin bisa selesainya bertahun-tahun ya. Jadi insya Allah kita pilih-pilih yang mudah-mudahan tema-tema yang kita bicarakan yang berkaitan dengan apa yang sedang kita butuhkan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua satu buah hadis dari Nabi kita, yang mana hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Nashihul Ibad yang ditulis oleh ulama kita, ulama Nusantara, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, pada maqalah yang ke berapa nih? Maqalah yang ketiga ya. Ada satu buah hadis sebagai renungan pagi hari ini kepada kita, yang mudah-mudahan nanti semua apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kiranya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nabi kita bersabda, tentu saat itu kepada para sahabat, tapi yang dituju termasuk kita, karena kita adalah umatnya. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha.
Kata beliau, akan datang satu zaman kepada umatku, di mana di zaman itu umatku itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bagaimana keadaan mereka itu? Di zaman itu umatku lari daripada ulama dan fuqaha. Nah, ini oleh kata Nabi. Ini hebatnya Nabi kita, Pak. Kan beliau menyampaikan ini 1400 tahun yang lalu, ya. Wallahu a'lam, ini nanti kita lihat apakah sudah terjadi apa yang beliau sampaikan ini. Ya, tapi yang ingin kita tadabburi apa yang beliau sampaikan, meskipun itu jauh di depan hebatnya Rasulullah, beliau bisa tahu. Dan tidak ada manusia yang bisa memprediksi, jangankan 10 tahun, apalagi ribuan tahun. Esok hari aja nih, kita sekarang ini nih, kagak ada yang bisa memastikan besok saya misalnya, meskipun udah kita rencanakan, saya akan ke Jakarta misalnya, besok saya akan jalan-jalan. Rencana boleh, rencana kan emang punya manusia dah tuh. Tapi yang menentukan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Islam kita mendapatkan penjelasan yang namanya zaman yang akan datang itu di dalam Islam didudukkan sebagai hal yang gaib, tidak lihat, tidak nampak. Maka sebenarnya manusia ini termasuk kita, ya, tidak akan bisa berpikir tentang yang gaib, nggak bakal bisa sampai ada dalil dan petunjuknya. Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa kita. Kalau ada orang yang berpikir tentang yang gaib tanpa ada dalil, dipastikan orang itu bukan berpikir tetapi lagi menghayal. Sama dengan orang-orang yang memperamal tuh, ya. Nah, coba lihat telapak tangannya. Oh, ini kamu ini 5 tahun lagi bangun rumah di Pura Sentosa. Ntar 7 tahun lagi kamu nikah lagi yang kedua kali nih. Nih. Oh, sama Ustadz Asmawi. Ah, yang bener, Mbah. Ah, langsung tuh. Cuman ya begitu dah nih, ada syaratnya. Nah, udah masuk gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini perlu kita ingatkan ini, ya, karena memang faktanya sampai hari ini masih ada aja gitu yang terjebak pada praktek-praktek yang seperti itu, yang di dalam Islam kita menyebutnya dengan praktek-praktek perdukunan, kahin. Tapi Nabi enggak. Terus kenapa kita enggak mengatakan Nabi itu dukun? Toh dia juga memprediksikan, sering berkata, berucap tentang sesuatu yang akan datang. Bahkan beliau mengajari para sahabat dan umatnya ketika itu tentang masa-masa yang lalu, ribuan tahun. Bagaimana beliau menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, ya, kepada para sahabat, tentang kisah Ashabul Kahfi. Kan itu jauh sebelum beliau itu. Nah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan kita menjadi umat beliau. Jadi ini kata beliau ini dulu, nanti akan datang pada satu zaman di tengah-tengah umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka justru lari dari ulama dan fuqaha. Lari maksudnya di sini bukan berarti ngeliat ustadz kabur kita. Kalau gitu mah kayak ngelihat jin kuntilanak dong, ya. Bukan, yafirruna maksudnya lari dari petunjuk ulama. Atau dalam bahasa yang lain, ada nanti kata Rasulullah, saatnya zamannya di mana umat itu nggak demen detu sama ulama, nggak demen, malah dicurigai. Padahal bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepakat ini pagi ini di dunia ini sekarang ini nih, yang namanya manusia terbaik itu hanya para ulama, betul ya? Kenapa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Mana lagi manusia yang terbaik kecuali para pewaris Nabi? Enggak ada lagi. Ketemu di mana kita? Tapi tentu mesti kita berikan catatan al-ulama warathatul anbiya. Karena memang ada ulama ulama juga dia. Kan ulama itu mah kalau bahasa sederhananya orang yang berilmu. Tapi tidak semua orang yang berilmu itu warathatul anbiya.
Tidak semua ulama itu punya visi misi meneruskan visi Rasulullah. Ada yang ulama su' tadi. Ulama su' itu ulama yang jelek, ulama yang buruk, ulama yang melacurkan ilmunya demi perhiasan dunia yang sedikit. Banyak ulama yang kemudian menggadaikan agamanya demi jabatan, demi wanita, banyak. Bahkan kadang-kadang saking banyaknya umat jadi bingung, yang mana sih yang sebenarnya nih ulama nih? Dilihat udel-udelnya, kadang banyakan dia, ya. Kalau saya kan baru satu, nggak pakai udel-udel ini kan. Nah, ini kayaknya diragukan juga ini, gitu ya. Lihat yang Solo, kayaknya mantap banget itu, ya. Udah pakai gamis, pakai apa lagi tuh? Pakai yang jubah, udel sini, ini sorban lagi ya kan? Pegang tasbih, gede-gede, segede kelereng tuh. Subhanallah, subhanallah. Ya orang kan yang awam, wah ini kayaknya ini nih wali nih, wali. Wali murid apa wali apa tuh? Itu baru. Karena dalam hal ini mesti kita pahami. Hari ini apalagi Pak ya. Dan di zaman mana saja, umat Rasulullah itu mesti harus dekat-dekat dengan ulama. Tapi bimakna ulama warasatul anbiya tadi. Mereka itu adalah makhluk Allah, manusia yang terbaik sekarang. Karena dia di pundaknya ada misi visi Nabi yang diemban oleh mereka-mereka itu. Makanya kita menjadi pahamnya. Yang namanya ulama warasatul anbiya itu emang beda itu sama yang lain. Beda, apalagi sama kita. Jangankan hal persoalan ibadahnya. Jangankan ilmunya udah pasti dah ya. Jangankan ibadahnya. Ulama itu, ya mohon maaf ya, ulama yang benar-benar warasatul anbiya itu duduknya aja beda sama kita. Duduknya doang itu. Dia duduk gitu, kita duduk juga. Nilainya beda di hadapan Allah. Batuknya ulama beda dengan batuknya kita. Nguapnya ulama beda dengan nguapnya kita. Kalau ulama nguap misalnya bagaimana? Ya pasti mencontoh Rasulullah. Idza sawaba ahadukum falyumsik biyadi. Kalau kamu nguap begini. Lah kalau kita kan nguap kemana-mana. Mana baru makan jengkol malamnya lagi. Apa kata Allah? Bahasanya tuh enak banget tuh. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emang Anda kira sama ulama orang yang berilmu tuh dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Enggak sama. Dari segi manapun enggak sama. Dan ulama ini hari ini dan di zaman manapun fungsinya itu sebagai paku bumi, Pak. Ya, sebagai paku bumi. Maka aneh bin ajaib kalau misalnya ada di antara umat Rasulullah yang jauh daripada ulama. Kalau terjadi itu kata Rasulullah, nanti berikutnya ada dijelaskan, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Ya, sesuatu yang dahsyat. Maka apa pelajaran yang kita petik? Yang namanya kita sama ulama warasatul anbiya mesti banyak-banyak bercengkrama, mesti banyak-banyak minta petunjuk, mesti banyak-banyak minta arahan. Kan mereka itu bagaikan cahaya, Pak. Ya, ulama itu bagaikan cahaya. Apalagi ketika kita hidup di sebuah zaman gelap gulita. Maksudnya gelap gulita dari petunjuk Islam. Lalu kemana lagi kita bertanya kalau bukan sama mereka? Kebayang nggak kalau misalnya di sebuah lampu merah perempatan mati lampunya, lampu jalanan juga mati, kendaraan ratusan di situ, itu akan berbahaya sekali, bertabrakan, nggak ada cahaya, semua orang pengen jalan. Itulah ibaratnya sedikit begitu ya. Ketika kita hidup di zaman kegelapan, jauh dari petunjuk Islam, lalu kita jauh daripada ulama, maka bisa kita bayangkan banyak di antara umat Rasulullah yang menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan misi visi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terjebak pada keindahan-keindahan dunia yang dalam hadis yang lain kita menemukan mereka-mereka itu nanti umat Rasulullah bagaikan al-wahan, seperti penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyal maut. Cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Itu memang satu paket itu. Celana sama baju dah tuh. Orang kalau sudah cinta dunia mesti
Imbasnya takut mati. Udah enak, punya istri cantik, punya rumah bertingkat, mobil mewah, ya kan? Uang banyak, deposito, harta di mana-mana. Mau mati, jangan dulu dah, entaran aja. Kan begitu ya? Ya kalau orangnya susah sih, ya kan, dia mau mati, mau kemana lagi? Ya doanya juga tuh udah tuh pasrah baik dah udah. Kemana lagi ya? Apalagi yang orang yang misalnya umurnya masih muda tuh, kayak Ustaz Asmawi, kan masih seger nih, ya kan? Durasinya masih panjang nih bakalan ya. Amin. Tapi kalau yang udah tua, tapi yang tua ada juga yang pengen kalau berdoa itu kadang-kadang bingung juga kita ngeliat. Umur udah 80 tahun. Setiap doa apa doanya? Allahumma tawwil umuri ya Allah. Panjangkan umur. Udah 80 tahun. Mau berapa lagi tuh? Ya, emang begitu deh tuh sifat manusia ya. Nah, maka oleh karena itu, ya firru minal ulama wal fuqaha. Jangan sampai kita jauh dari ulama dan fuqaha. Karena mereka ini bagaikan lampu pelita di tengah kegelapan. Justru kita mesti banyak. Cuman bagaimana kita membedakan ulama warasatul anbiya atau yang ulama su? Patokannya satu, Pak. Al-Quran menjelaskan kepada kita, al-ulama warasatul anbiya, ciri yang khas yang menempel pada kepribadian mereka apa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Apa itu? Orang ulama itu kalau dia betul-betul warasatul anbiya, takutnya besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menilainya? Ada satu tembok yang besar, tembok yang tinggi yang memisahkan ulama itu dengan kemaksiatan. Itulah menjadi ukuran kita melihat orang, terutama ulama, apakah ini warasatul anbiya, apakah ini ulama su. Tembok ada pemisah antara dia pada sesuatu yang maksiat. Artinya apa? Ulama warasatul anbiya kagak mungkin melakukan kemaksiatan. Apalagi yang terang-terangan kagak mungkin, mustahil. Kalau dilakukan meskipun ilmunya segudang, segala kitab itu mulai dari kitab kuning sampai kitab hijau dibaca sama dia tuh. Kitab yang bagus sama kitab yang robek dibaca sama dia, nggak usah terpesona, Pak. Kalau dia maksiat. Nah, ini yang menjadi barometer. Perlu ini kita genggam. Jangan sampai kita salah minta petunjuk. Bisa kita lihat kalau misalnya di lingkungan kita, ya lihat aja keluarganya, lihat perilakunya, ya kan? Yang paling gampang lisannya deh tuh, ya, lisannya. Kalau lisannya setiap kali ngomong nyakitin orang, meskipun dia tadi itu katanya ulama besar, ya entar dulu dah, ya, entar dulu. Karena lisan itu menjadi ukuran manusia. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Begitu kata Rasulullah. Ya, menjadi barometer. Saya pernah ketemu dengan kiai ya di daerah kita ini. Tapi sekalinya ngomong, setiap ngomong, bahkan kalau ada, dia kan tetap ngisi gitu. Ya, walaupun kadang cuma 4 orang, 5 orang tetap ngisi. Gitu. Karena orang begitu dia datang, kadang ngasih juga sih, bawa juga gitu. Tapi suka nyelekik ya bahasanya. Kalau ngomongnya nyelekik. Nyakitin begitu. Karena memang dia diberikan Allah ujian tadi, ya kan? Ilmunya ada, ya, pengaruhnya ada, segalanya ada. Nah, inilah yang menjadi renungan kepada kita. Jadi barometernya adalah bagaimana dia sikapnya terhadap kemaksiatan. Lebih daripada itu, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama ini sekali lagi adalah justru yang menjadikan kita juga akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh daripada petunjuk ulama, maka kita pun sama dengannya jauh dari petunjuk Allah. Nah, kalau musalla jamaah musalla Miftahul Jannah mah mudah-mudahan emang orang atau hamba Allah yang ditakdirkan itu dekat-dekat sama ulama. Makanya di sini baik-baik semua dan nih, aman, tentram, sentosa, ya. Namanya juga puri sentosa tuh. Udah nggak salah lagi dah. Sesuai nama sama jamaahnya tuh, ya. Nah, ini udah pas tuh linear tuh, ya. Insya Allah. Kenapa saya katakan demikian Bapak-Bapak sekalian? Kan persoalan ilmu ini persoalan ilmu ini kan hari ini ya beragam gitu. Kalau kita ingin mengatakan masih banyak nggak orang yang misalnya nggak demen sama ilmu, nggak mau tahu dengan petunjuk Islam? Banyak. Ya kan, makanya tadi berkesimpulan seperti itu. Kenapa? Atas dasar
fakta yang ada di musola ini sama di Masjid Baitur Rahim. Tiap hari ta'lim, ya minimal sekali seminggu. Dia ada lampunya tuh terus gitu. Kapan gelap ada lagi cahaya, ada lagi cahaya, ada lagi cahaya. Dan kita pun mesti merenung bahwa yang namanya anak Adam, umat Rasulullah itu kan mulia, Pak, bukan karena pangkatnya. Kenapa kita mulia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula. Apa tuh maksudnya? Lewat ayat ini dijelaskan oleh ulama lagi nih sama kita. Kenapa? Anak Adam, umat Rasulullah, kaum muslimin, dia mulia. Bahkan Adam alaihissalatu wassalam, meskipun makhluk baru, ada makhluk yang mendahulunya, termasuk para malaikatnya Allah yang sangat mulia. Kenapa mulia? Nggak pernah melakukan maksiat. Tapi meskipun demikian, kata ulama, malaikat yang terbaik, malaikat yang mulia, makhluk Allah yang paling agung, tetap pada akhirnya disuruh sujud tuh sama siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena faktor yang tadi, Adam diberikan ilmu, padahal ilmu saat itu baru hanya sekedar menyebutkan ini apa, ini apa, ini apa. Malaikat pun menyerah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nyerah daya Allah. Kan awalnya kan protes tuh dia, ya, protes. Kenapa engkau ciptakan ya Allah? Tapi begitu Allah uji, kamu mau tahu kenapa saya suruh kamu sujud kepada Adam? Tuh, kalau kamu merasa lebih hebat, coba sebutin apa nama-namanya. Itulah yang mereka ucapkan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak nyerah deh Allah, enggak paham, enggak ngerti. Nah, oleh karena itu baru mereka sadar, baru mereka sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Sujudnya para malaikat, makhluk yang mulia ini kepada Adam bukan karena apa-apa, kata ulama, karena Adam diberikan ilmu. Berarti bagaimana mafhum mukhalafahnya? Kalau kita ingin mulia hari ini, maka raihlah kemuliaan itu dengan berilmu. Tanpa itu kita nggak bisa. Tanpa ilmu kita nggak mungkin kenal sama Allah. Tanpa ilmu nggak mungkin kita kenal sama Rasulullah. Maka lewat ilmu, dari mana kita dapatkan ilmu? Ya tentunya dari para ulama. Terus bagaimana kalau kemudian terjadi tadi malah lari daripada petunjuk, lari daripada arahan ulama? Masya Allah. Apa yang akan terjadi? Ini. Maka kalau itu terjadi, kata Rasulullah, fayabtaliyahumullahu bisalasin. Kalau itu zaman itu terjadi, ini nasihat kepada kita. Apa kata Rasulullah? Fayabtaliyallahu bisalasin. Maka Allah akan memberikan bala kepada zaman itu. Bisalasin dengan 3. Nauzubillah. 1, apa kata Rasulullah? Aulaha, yang pertama, apa yang akan terjadi kalau kita jauh lari dari petunjuk ulama? Aulaha yarfa'ullahul barakati min kasbihi. Apa yang terjadi? Allah angkat dari zaman itu yang namanya keberkahan. Sinkron dah udah. Lama kita kan hidup, Pak. Lah dari omongan kita kan sering barakallahu laka. Ya. Artinya, Bapak-bapak sekalian, hidup kita ini dari sekian ritual-ritual ibadah yang kita lakukan, ujungnya itu supaya berkah. Itu tujuannya sebenarnya. Karena keberkahan di dalam Islam itu juga menjadi ukuran kualitas seorang muslim, seorang mukmin di hadapan Allah. Maksudnya bagaimana? Semakin berkah hidupnya, berarti dia semakin dekat kepada Allah. Semakin berkah hidupnya, berarti semakin banyak dia dekat dengan petunjuk Rasulullah. Lewat ulama-ulama tadi, semuanya jadi berkah. Jadi berkah ini mah yang kita cari ini mah sebenarnya mah ya. Tapi kalau kita lari dari ulama, kata Rasulullah, berkah itu yang tadi kita cari itu, puncak dari semua amal soleh itu yang dicabut malah. Cabut berkahnya. Memang berkah ini apa sih berkah ini ya?
dalam Riyadhus Shalihin syarahnya Imam An-Nawawi, bukan Al-Bantani, Ad-Dimishq. Imam An-Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin itu dijelaskan beliau berkah itu ziyadatul khair wal ajri. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan pahala. Itulah berkah. Maksudnya bagaimana? Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikan dan pahalanya. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kebaikan dan pahalanya. Bertambah anggota keluarganya, bertambah kebaikan dan pahalanya. Berarti orang itu hidupnya berkah. Emang ada orang bertambah umurnya, semakin berkurang kebaikannya? Ada nggak kira-kira? Banyak banget dia tuh. Ya, kalau kita lihat lingkungan banyak banget. Makin tua, makin jauh dari kebaikan. Itu salah satu alat ukur berarti hidup kita berkurang berkahnya. Tadinya masih umur 40 tahun, 50 tahun nih, kayak Ustaz Asmawi, nongkrongnya di masjid, di musola. Preman musola gitu ya. Mainannya di musola aja tuh, taklim ke taklim, lagi umur 40. Entar umur 50, 55, kudunya kan lebih banyak tuh ya. Karena mau dekat amal yang kubur kan. Malah kelayapan kemana-mana. Kelayapan kemana-mana, bisnis sana, bisnis sini, ya kan, maklar sana, maklar sini. Begitu dia jadi maklar tanah, gagal mulu, stres lagi, waduh, sholat kagak bisa, udah dah tuh, hidup aur-auran. Ada orang yang model begitu, bertambah umurnya malah berkurang kebaikannya. Ada. Begitu juga dengan hal harta. Ini menjadi tolak ukur juga nih bagi kita nih. Kita kalau pengen tahu nih, sebenarnya harta saya ini berkah nggak ya? Lihat ini Pak. Kalau misalnya tadinya kita nih, kan ada juga nih, ini itibar aja. Kan banyak nih, apalagi kita yang namanya pendatang berarti ya. Saya kan pendatang ke sini. Aslinya mas saya dari Medan. Bapak-bapak juga banyak, tadinya dari Jawa, dari mana-mana itu, ya. Akhirnya kita nyampe ke sini. Tadinya cuman ngontrak di ukuran 3x7. 3x7. Lagi ngontrak itu orang rajinnya minta ampun, masya Allah, alhamdulillah tuh, ya. Yang namanya sholat berjamaah nggak pernah tinggal. Lagi ngontrak. Waktu berjalan, hari berganti, musim berubah. Yang tadinya itu orang yang ngontrak 3x7, karena memang pekerjaan tambah enak, income tambah bagus, walhasil bisa beli rumah di perumahan Puri Sentosa. Begitu beli rumah di perumahan Sentosa, tadinya masih 5 waktu tuh, ya, ke Musholla Miftahul Jannah. Begitu beli rumah, tinggal 3 waktu lagi. Kemana 2 waktu lagi ya? Nggak kemana-mana sih, cuman diganti di rumah. Ngapa tuh? Sibuk. Ya biarin dah ya, maklumin. 2 lagi di rumah, tinggal 3 di sini. Begitu waktu berjalan, hari berubah, musim berganti, rumah yang dibeli perumahan di Puri Sentosa dibangun dah tuh, ditingkatin, ya, ditingkatin. Begitu rumah udah bertingkat, tadinya masih tinggal 3 nih, ya. Lah, kok tinggal atu? Subuh doang. Kagak kelihatan lagi. Kemana si anu? Ya biasa dah, dia lagi sibuk. Emang yang 4 kemana? Hilang? Enggak, masih di rumah dikerjain. Cuman yang kelihatan tinggal 1. Begitu rumah sudah jadi bertingkat, kayaknya waktu terus berjalan. Allah takdirkan beli mobil baru. Lah udah ada duit. Tadinya yang tinggal 1 tuh masih bersama Ustadz Asmawi di Musholla Miftahul Jannah. Kalau subuh walaupun batuk-batuk, begitu beli mobil, yang 1 pun tinggal, gak ada lagi. Kemana ini perginya? Kemana? Dicari-cari. Ya ada, emang dia nggak sholat sekali lagi, tapi sholatnya di rumah. Orang yang model begini, mohon maaf sekali lagi, kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, berarti itu orang hidupnya ditarik pelan-pelan keberkahan. Ini hati-hati. Jadi ukurannya bukan pada nominal kuantitas, tapi kualitas. Nanti ya, kalau dia nggak diingetin tuh Pak, kalau nggak diingetin tuh ya,
Ini siapa baik ini mah ya, nggak menuju ke siapa-siapa nih mah ya. Ini saya ini yang saya ceramahin begitu ya. Kalau nggak diingatin, itu tidak menutup kemungkinan yang tadinya lima-limanya habis tuh nggak di Miftahul Jannah lagi, nanti yang lima-limanya tadinya masih di rumah, bisa lima-limanya juga di rumah bisa hilang. Kenapa? Sibuk. Sono kemari, Cilebu, Citayam. Pokoknya di dalam otak tuh udah duit. Sholat juga duit. Allahu Akbar, duitnya gimana bisnisnya? Udah kemana-mana duit. Sama kayak lagu dah tuh. Aku makan teringat namamu, yang begitu ya. Ah itu sampai kayak gitunya. Nah kalau terjadi seperti ini, berarti kita patut menduga, ya Allah, jangan-jangan keberkahan sudah terangkat dari diriku. Jadi harta itu Pak, itu menjadi ukuran. Tapi kalau terjadi sebaliknya, Anda bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada orang yang tadinya kagak pernah kelihatan di Miftahul Jannah, nggak pernah kelihatan. Padahal mah rumahnya ya udah bagus. Beli rumah langsung renovasi, nggak pernah kelihatan di Miftahul Jannah. Begitu beli mobil, mulai nongol kelihatan di Miftahul Jannah. Sekali, 2 kali, subuh, zuhur, 5 kali sehari semalam. Ya, semakin bertambah hartanya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapatkan keberkahan pada harta, pada umur, Pak. Insyaallah. Jadi ini penting kita sampaikan, karena hari ini tadi orang, makanya tadi sinkron tuh kata Nabi, orang kalau jauh dari petunjuk ulama itu sama dengannya dia jauh dari keberkahan. Karena pola hidup yang dia jalani akan sesuai dengan hawa nafsu, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mesti lisannya mengucapkan barakallah, kan kita masih begitu ya, kadang di WA barakallahu fikum, ya kan? Malah kita mau makan juga kan, apa doanya kita kalau mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Meskipun orang tadi membaca doa itu, ya Allah berikanlah keberkahan. Sebenarnya tadi saya sampaikan, aslinya mah yang namanya orang Islam, namanya orang beriman, emang pasti yang diincar sama dia keberkahan. Maka seluruh aktivitas kehidupan yang dia jalani tidak luput daripada doa kepada Allah agar aktivitasnya itu mendapat keberkahan. Makan aja tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kenapa? Kita pengen nasi uduk yang masuk ke dalam perut kita itu menjadi nasi uduk yang berkah. Kalau kagak berkah, habis makan nasi uduk, mata loyo, lemes, tidur dah. Ya, tapi kalau nasi uduknya masuk ke dalam perut kita, nasi uduk yang berkah, seger lah gitu. Olahraga, duha entar, sholat duha. Kagak 2 rakaat, 12 rakaat mentok dah. Ya. Apalagi nasi kebuli itu, kata Pak Haji, ya kan? Nasi kebuli tambah lagi, muter-muter dia. Luar biasa itu, ya. Kenapa? Karena tadi kita pegang berkah. Terus ada lagi nih, kalau kita undangan, ya, undangan pernikahan, apa tuh yang kita baca? Begitu. Tapi emang ini jarang juga sih dibaca sama orang. Orang kan kalau undangan sekarang ini apa tuh? Pakai baju batik yang bagus itu ya. Istri kita jangan tanya lagi, setengah jam dia di depan kaca. Kita nungguin ya. Kita pun nyari batik yang bagus. Baru apa itu yang kita cari? Habis itu apa itu? Sebelum berangkat, amplop, ketemu amplop, terus taruh datu isinya. Lagi mau naruh isinya, mikir-mikir, ini orang nih dulu dia datang gak ya ke undangan saya? Begitu kita mah, ya, datang gak ya? Ngasihnya berapa kira-kira? Usah gini aja dah. Begitu kita mah. Habis sudah pahalanya udah. Padahal mah konteks kita mendatangi undangan, memenuhi undangan, itu pahalanya besar sekali saudara. Cuman setali 3 uang. Yang undangan, yang diundang dan mengundang juga salah-salah. Yang mengundang apa yang mengundang? Ini iktibar aja Pak ya. Begitu dia resepsi pernikahan anaknya. Kan kudunya dalam Islam, memang ada perintahnya dari Nabi. Apa kata Nabi? A'linun nikah. Iklankan pernikahan. Maksudnya kabarin dah tuh tetangga kiri kanan. Tapi konteks mengkabari pernikahan di situ, kita adakan pesta, itu konteksnya kita bersedekah Pak. Bukan berarti mengadakan menyewa tenda nih. Nyewa tenda, nyewa catering, dalam hati kita bukan berarti ntar ini balik gak ya? Ya, kan banyak ya orang ya, banyak orang malah berani, dia di tangan gak ada tuh duit, cuman karena sudah berjalan kebiasaan mah, biasa itu, ke tukang tenda bisa ngutang dulu ke tukang tenda mah, sama catering-cateringnya, megang duit 5 juta juga berani kita berdiriin tenda, ya,
asumsinya apa? Asumsinya balik ntar mah, ya balik. Orang dihitung sama dia. Saya 20 tahun di Sentosa, perasaan saya nggak pernah absen nih. Kalau kondangan, masa iya sih kagak datang gitu ya. Begitu tenda berdiri mewah, berbiaya 35 juta, jam 11 pagi, hujan gede gini. Masuk kamar, stres. Ya Allah, tungguin sampai jam 1, belum berhenti juga hujannya. Sampai jam 2, belum berhenti juga. Ya orang kagak datang. Sampai jam 3, udah mau pingsan di kamar deh. Ya. Kenapa? Ya 35 juta. Dari mana ini nanti? Lah itu juga boleh ngutang, ya. Tuh. Nah, ini kita hindarin deh tuh. Makanya terus mungkin orang bertanya, kan wajar Pak Ustadz kita nerima sedekah. Kalau kita dikasih sedekah mah enggak ngapa-ngapa emang. Orang datang nih ngasih amplop, ya kita terima, namanya kita disedekahin. Cuman maksudnya di dalam hati pas awal kita ngadain pernikahan itu, resepsi itu, jangan tuh seperti itu. Apalagi pengen balik modal, apalagi pengen nyari untung. Masya Allah. Wah, tadinya masih Mio J sebelum pesta, begitu habis pesta langsung beli NMAX yang baru. Wah, karena untung tuh. Modal 25 juta dapat amplop kotak 50 juta. Alhamdulillah. Cerita besok di masjid. Alhamdulillah begini nih. Tetangganya kirinya, wah nih terinspirasi, menular semua. Akhirnya mengguling terus. Walhasil ini begini. Makanya orang yang keundangan mesti yang dibawa utama apa Pak? Bukan amplop sebenarnya. Harusnya apa? Doa. Cuman ini kan doa kagak berasa ini doa mah. Ya, kalau kita bilang sama sohibul hajat, Pak, mohon maaf ya, saya mau ke sini terus terang baik dah, kagak bawa amplop. Tapi insya Allah ntar saya ke sono ke pengantin, saya doain. Kata si bapak, lu katanya gak usah makan aja lu katanya. Bawa doa. Ini 35 juta mau gimana ceritanya? Kagak bisa dibayar dengan doa ini mah 35 juta. Iya. Padahal mah aslinya kita ke pengantin tuh, nyampe ke pengantin baru tuh. Yang mana pengantinnya ini? Oh ya, barakallahu laka wa alaikuma wa jama'a bainakuma khair. Sama pengantin yang laki-laki perempuan, amin ya Allah, amin ya Allah. Malaikat pun pengaminkan. Itulah baru mantap. Berberkah. Karena kan kita emang begitu, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu Pak. Bahkan nih tanpa kita sadari nih. Coba ini keberkahan ini ajibnya. Apa tuh? Dalam sholawat emang kita apa baca? Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim. Itu doa kita. Coba itu. Emang kita tanya nih sekarang nih, kenapa di dalam sholawat yang setiap saat kita baca itu ada kalimat wa barak ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim? Emang Nabi kita kurang berkah hidupnya? Jawabannya tidak, pasti tidak. Nabi kita itu ibaratnya gelas sudah penuh, kemuliaannya udah penuh, nggak perlu kita minta keberkahan. Terus bagaimana? Lewat sholawat yang kita baca itu, sekali lagi kita pengen dan berdoa kepada Allah, semoga kita juga mengerti tentang keberkahan tuh. Tapi ini menjadi nggak nyambung juga nanti. Kalaupun ucapan lisan selalu berkah, tapi dalam faktanya tidak mau mengikuti petunjuk ulama, nggak bakal dapat Pak. Kenapa kita simpulkan? Karena yang namanya berkah di dalam Islam itu sumbernya satu. Apa itu? Itulah yang disampaikan Allah lewat hadis kudusi. Iza u'titu raditu. Kalau kamu taat kepada aku, kata Allah, aku ridho kepadamu. Iza raditu, kalau aku sudah ridho kepada jamaah musalla Miftahul Jannah, apalagi yang kita dapatkan dari Allah, baraktu, aku akan memberikan keberkahan kepadamu. Begitu. Jadi patokannya keberkahan ini, kita mendapatkan keberkahan ini lewat ketaatan Pak. Nggak bisa lewat yang lain. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, ya, keluarga berkah, harta berkah, anak-anak berkah, mesti semua kita bawa menghadap Allah, dibalut, dilandasi dengan ketaatan kepada Allah, barulah turun keberkahan. Itu sunnatullahnya begitu. Taat, raditu, ija raditu, baraktu. Kalau saya sudah ridho, kata Allah, apa yang Allah berikan? Baraktu, aku akan memberikan berkah kepadamu.
Makanya tadi dalam sholawat itu coba, wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ini pelajaran mahal lagi. Kenapa kita ya meminta keberkahan kepada Nabi dengan merujuk kepada keberkahan Ibrahim alaihissalatu wassalam? Karena jawabannya adalah terbukti secara nyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah di samping Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling berkah hidupnya. Kenapa dia dapatkan itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sosok teladan di surah Al-Mumtahanah tuh, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Kan begitu kata Allah. Telah ada contoh tauladan yang baik bagi kamu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Emang kenapa Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim alaihissalatu wassalam dia mendapatkan keberkahan karena dia sebagai hamba taat, sebagai nabi taat pastinya, sebagai suami taat, sebagai anak taat, semua dia dapatkan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak hanya berhasil menjadikan dirinya taat kepada Allah, tapi juga berhasil mendidik anaknya juga taat kepada Allah. Apa katanya? Apa pendapatmu hai adindaku, wahai anakku sayang? Aku bermimpi tadi malam. Inni ara fil banam anni azbahuka. Apa pendapatmu? Coba lihat nih anak yang taat ini. Ismail alaihissalatu wassalam pun memberikan jawaban yang menguatkan hati ayah. Laksanakan ayah. Kalau itu perintah Allah, insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Anaknya berhasil taat. Bahkan istrinya pun berhasil dididik menjadi istri yang taat. Kan semuanya taat istrinya. Gimana enggak taat? Ditinggalin di hutan lah kalau bahasa kita mah. Ya kan? Kan di gurun pasir itu ditinggalkan Siti Hajar. Biwadin bi ghairi zar'in. Di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di mana itu? Di padang pasir di Mekah di zaman dulu. 3.500 tahun yang lalu. Ditinggalkan istri di situ. Karena Ibrahim membawa Siti Hajar ke situ bukan karena pendapatnya sendiri, tapi karena perintah Allah. Istri yang dibawa pun karena sudah taat, enggak melawan, Pak. Enggak ngeyel begitu maksudnya. Beda sama bini kita itu, ya. Ditinggal tugas keluar kota aja 5 hari. Ini bener nih, tugas apa tugas? Begitu ngomong. Tapi kitanya juga kadang-kadang ya mencurigakan juga sih ya. Mencurigakan juga. Takut buka pos 2 gitu. Di Sumedang apa di Bandung begitu kan. Tugas apa tugas katanya. Padahal ditinggal bukan di hutan dia. Ditinggal di rumah. Ada AC, ada perbekalan. Ada anak kita juga di situ. Ngomongnya begitu. Tugas apa tugas katanya. Siti Hajar Sayyidah Siti Hajar. Apa dia jawab? Ditinggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan. Emang Siti Hajar justru lebih pantas sebenarnya menggugat ya kan? Ini apa-apaan ini? Kok saya ditinggalin di sini? Emang kalau sendiri masih mendingan kan sama orok tuh masih merah Ismail. Masih merah. Tinggalin di padang pasir. Harusnya Siti Hajar justru lebih wajar menggugat itu. Kok kami ditinggalin di sini? Tapi enggak. Apa kata Siti Hajar? Allahu amaraka hajat. Cuman itu doang tuh ditanya sama dia. Wahai suamiku, engkau meninggalkan kami di tempat ini, di gurun pasir ini, nggak ada kehidupan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air. Ini sebenarnya perintah Allah apa enggak? Kata Ibrahim, na'am, ini perintah Allah. Apa dijawab Siti Hajar? Apakah dia nangis, meronta-meronta? Tidak. Izan la yudhi'una. Kalau memang begitu, silahkan pergi tinggalkan kami. Kenapa? Karena kata Siti Hajar, kalau itu perintah Allah, kalau itu dalam rangka mentaati kepada Allah, apa yang akan kita pahami? Tidak mungkin, mustahil Allah menyia-nyiakan kita. Itulah pelajarannya. Jadi taat itu nggak boleh pakai tapi-tapi. Ya, kalau kata tapi-tapi mah itu bukan taat namanya. Ya kan? Kayak Bani Israel, sami'na wa asaina, kami dengar ya Allah, tapi kami pikir-pikir dulu ya. Kami diskusikan dulu. Nah, itu Bani Israel. Umat Rasulullah nggak boleh begitu. Sami'na wa ata'na, itu pasangannya. Kalau sudah sami'na wa ata'na. Ini bagaimana ceritanya nih? Ustaz Asmawi udah ngeliat ke belakang nih. Ya. Dahan kali ya. Masih panjang ini, ada 2 lagi nih. Ya, udah ntar disambung deh ya. Nah, daripada ntar asam urat kambuh kan biasanya begitu kan. Kalau lamaan dikit.
Padahal kalau kita di majelis lain, majelis catur 2 jam 3 jam duduk kagak ngapa itu asam urat ya. Tapi kalau di majelis ilmu biasanya kambuh lah ya, gampang kesemutan, kebas, macam-macam gitu ya. Nah, itu semua adalah bisikan-bisikan setan sebenarnya mah ya. Cukup dibaca qul a'udzu birabbin nas, usapkan dah tuh ya, usapin. Kalau di mata juga sama gitu ya. Tuh, baru satu nih, mohon maaf ya. Mudah-mudahan umur panjang, waktu ada, ntar 2 lagi kita jelasin dah ya. Ini dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah, dan yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Asmawi.